Habis subuh terbitlah jam merah. Okay, as I promise you guys, lupa. Di opening. As I promise to you, Mei mau ngomongin soal kegiatan Safa. Soalnya itu bakalan kayak lebih dari 5 menit. Jadi kayak bakalan bete dan bosen banget. Kalau kemarin Mei kayak mana ya, kayak ngomongin juga, kasih tau kalian tuh kan. Nah akhirnya Mei decide untuk pisah biar videonya juga nggak kepanjangan, pusing. Basically kenapa Mei izinin this little cute girl untuk move di rumah Mei, stay di rumah Mei beberapa saat, karena before dia tinggal di rumah Mei saat ini, anak tuh kan udah beberapa kali datang kan. Memang saya yang kasih izin, kayak waktu itu ngomong ke mamanya tuh kan kayak, oh boleh kak anak saya kunjungan ke rumah. Terus Mei bilang kan, oh nggak apa-apa, kasih aja anak tuh tinggal di sini kan, tilam apa semua kan kita ada kan. Ya udah, kalau mau nginep kasih aja nginep. Ya kayak mana ya, Mei kan juga gak ada orang tua ya. Mei tahu gitu rasanya, kayak kangen sama mama, kangen sama papa kayak mana. Terus bisa tinggal, bisa tidur di satu tilam sama mereka tuh kayak mana rasanya. Jadi ya kayak misalnya Sabtu anak tuh datang, Minggu anak tuh pulang, ya it's okay lah. Dan asisten Mei juga sangat amat tahu diri, bukan orang yang sorry ya nggak tahu diri, nggak ada otaknya gitu ya. Walaupun Mei kasih izin anak tuh kayak main ke rumah gitu, nggak like every single week dateng terus kayak anak tuh nginep, nggak loh. Asisten Mei tuh bener-bener orang yang sangat amat punya otak, bisa dibilang. Jadi nggak ada saat Mei tuh kasih izin itu, ya udah dia manfaatkan itu sekali aja gitu. Kayaknya ada 2 kali anak tuh datang ya. Ya pokoknya tuh kayak dalam sebulan 4 kali, nggak pernah kayak gitu. Bisa dibilang Mei itu juga sangat amat ngelihat batang hidung anak tuh ada di rumah Mei ya sebelum nginap sini. Jadi kenapa sampai Mei izinin juga, satu, anaknya benar-benar baik banget. Safa sendiri anaknya sangat amat dewasa, dan dia itu bukan anak yang susah makan, kayak pemilih makan, picky eater. No, Safa dikasih makan apa aja mau, dan dia tuh bukan tipikal anak yang buang-buang makanan. Memang anaknya akhlaknya sebagus itu. Dan ya walaupun anaknya mungkin karena didikan ya, kalau mamanya sendiri sangat amat sopan, karena kan mamanya harus kerja, kita kan nggak tahu anak itu dari gimana. Lately behaviornya itu sedikit kayak suka teriak dan suka marah-marah, suka merintah-merintah, dia punya mama kan. Cuman kita lagi trying to fix. Dia tuh basically anaknya sangat amat sopan, kayak misalnya ada Mei pulang kayak panggil gitu, halo tante. Terus kayak misalnya dia bangun tidur, dia ada panggil, kok kita ada kasih apa, orang tuh kan bilang kayak terima kasih. Terus kalau misalnya ada Denny kayak halo kok Denny, gitu-gitulah, orang tuh kan panggil kan pasti. Anak tuh sebenarnya sopan banget, pinter, emang pinter ini anak gitu, sopan banget itu. Makanya nggak pernah ada masalah. Dan anaknya itu kayak bener-bener kan, nah ini yang berbeda dari anak lainnya. Anak umur 4 tahun ya, Safa nih, bangun tidur dia tuh memang bangun kan jam 8 pagi. Habis itu orang tuh kan pergi mandi, sikat gigi, pergi sarapan kan. Habis itu udah selesai gitu, ya kurang lebih setengah jaman gitu, sekitar setengah 9 anak tuh udah masuk ke kantor yang belakang. Cuacanya lagi bagus banget, berber pas hujan. Semoga terus kayak gitu ya, perubahan cuacanya stabil. Ya tempat packing yang belakang yang biasa si William sama kayak packing dulu kan di situ kan. Iya, anak ini main hujan. Ayo masuk. Nah di situ kan mamanya kan packing barang gitu kan. Nah anak ini belajar di situ, ada atau enggak ada mamanya, dia pergi belajar. Pasti dia udah buka buku, entah dia mau warnanya atau apa. Kalau belajar ABC, belajar tulis-tulis angka, itu sama Meme. Ya, oke, ayo. Bikin garis dulu. Ya, terus kasih perutnya. Ya, kalau sama mamanya itu yang setelah kayak jam 6 sore kan, mamanya juga udah
kerjanya juga udah nggak terlalu berat gitu kan, setelah anak tuh mandi, makan malam ya kan udah beres. Biasa anak tuh yang kayak belajar ngaji gitu kan. Sorry ya, Mei nggak record ya karena nggak sopan ya, biar gimana itu kan beribadah ya, jadi nggak boleh gitu. Kayak Mei aja gitu kan, kayak misalnya lagi ajarin anak Mei itu belajar doa Bapa Kami, hafalannya itu kan walaupun cuma sepenggal gitu kan, itu berdoa ya. Kita banyak nggak pantas lagi record itu. Mungkin kalau belajar ABC kayak gitu apa ya, boleh lah ya kita record. Atau kalau rasanya lagi hafalan kayak doa makan, doa untuk orang tua, doa tidur gitu, atau belajar hafalan sholat tuh kayaknya juga pantas ya kita record kayak gitu. Nah anyway, balik lagi ke jadwal kegiatannya Safa. Dia dari ini ya jam 9 sampai jam 12 itu anak bisa stay duduk ya, nggak muter-muter kayak gangsing. Anyway, ini Mei kan lagi beberes ya, jadi sekalian ya Mei pakai alis terus buka roll biar waktunya tuh nggak kebuang sia-sia. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dia tuh ini bisa belajar, bisa duduk, bisa tenang, nggak kayak cacing kepanasan, serius. Anaknya segitunya, makanya tuh Mei sayang ya sama dia, karena anaknya tuh nggak neko-neko, anaknya tuh nggak banyak cincong, anaknya juga nggak banyak pilih. Dan kalau misalnya disuruh apa iya mau. Mungkin kadang Mei terlalu keras gitu ya, terlalu firm, terlalu tegas, dia pun kayak udah mewek gitu ya. Cuman anak itu ya kalau misalnya dia hidupnya benar-benar bisa keras ya, kita misalnya ajarin ini gini ya, dia sedih gitu, abis itu dia langsung tetep dia mau nulis lagi. Dia nggak pernah bilang kayak udah tante nggak mau belajar, nggak loh, sekalipun nggak pernah. Walaupun saya segalak apapun, saya setegas apapun, sefirm apapun, dia tetap mau lakuin itu semua. Dia punya worksheet sampai selesai, sampai akhir. Anyway, ini kalau misalnya kita lagi iniin alis, ini naikin terus geser ke arah yang berlawanan, ini bikin alis kita kelihatan tebal. Kayak gitu, jadi kayak dinaik-naikin gitu loh. Ya, udah berasa kayak Fan Ping-Ping belum? Ya gitu, jadi alisnya tuh jangan diginiin. Kalau diginiin jadi tipis, kita harus kayak jigrak-jigrak berdiriin. Kenapa sih? Ada yang salah kah? Sampai jam 12. Nah jam 12 itu mamahnya turun buat masak biasanya. Nah nanti kita tuh biasanya makan itu jam 1 siang. Tapi Safa itu nggak ikut makan siang jam 1 siang. Kenapa? Karena biasanya itu Mei kasih dia snack ya. Jadi di antara jam-jam belajarnya kayak jam 10 atau jam 11 itu biasanya Mei kasih susu kacang ya. Ini dikasih susu kacang sama sahabat Mei sih, Ko Henry. Thank you, enak banget. Kadang juga kasih snack kayak kue-kue gitu. Itu ada sih di pertengahan belajar itu. Kalau Mei di rumah, Mei pasti kasih dia. Ini Ektart enak nih. Ini Mei kasih tahu ya, beli di Instagram nih. Sama sekali nggak ada bau amis, bau fishy gitu. Ini mau bagi si Safa dikit, biar ini dia semangat sambil belajar. Tara, buat anak yang suka main hujan. Ini siapa yang suka main hujan? Basah kan rambutnya, aduh. Kue. Ini belinya di sini nih, di Pai Susu Hanis Kitchen. Enak, dia datangnya sama piring-piringnya gitu, lucu banget. Nggak usah dianget-angetin lah, paling enak makan pas dingin, cuco M. Safa enak nggak Pai susunya? Enak. Enak kan ektartnya, nggak ada bau amis kan? Enggak. Habisin belajar ya. Nih, ayo kita sambil review ini. Mana kamu? Aduh, kamu main hujan-hujanan. Nih, nanti Uncle Safa udah belajarnya sampai G loh. Ayo, ini apa? A. Nah? B. F. 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 Ya. D. E. B. 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 C. E. D. E. 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 G. 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 Ya. G. A. E.
F. F. Makanya mamanya sih suka kayak agak bete gitu di jam makan siang itu, kayak anaknya nggak mau makan. Soalnya kayak udah kenyang gitu kan. Soalnya Mei juga kasihan, ini anak tuh kayak bener-bener fokus belajar dari jam 8:30 sampai jam 12. Cek and recheck si Safa jam makan siang masih anteng di situ sama si Dolar. Meanwhile di gudang satu lagi ada si Snowy di sini. Ini kantor sementara ya, soalnya kan kita lagi renov, jadi si Safa belajarnya memang di kantor ini, tempat mamanya packing sama si Dolar. Kalau Snowy nggak terlalu mau ke kantor ya, dia memang nongkrongnya di gudang sini. Si Dolar yang lebih gangguin si Safa belajar sih. Masih anteng. Itu anak 4 tahun, which harusnya fokusnya dia tuh nggak sepanjang itu. 30 menit aja harusnya udah buyar gitu, tapi dia kayak bener-bener dia mau nyelesain semua worksheetnya dia, semua tugas-tugasnya dia. Gila, daya juangnya sih hebat banget. Ini anak kalau dikasih kayak hidup susah, hidup keras gitu, gila, bisa banget sih Safa nih. Jadi Mei nggak pernah khawatir sih dia nggak bisa belajar atau gimana. Nah, dia daya ingatnya memang nggak terlalu bagus, maksudnya nggak sebagus ya anak-anak yang super jenius atau gimana ya. Dia agak susah sih kayak menghafal angka-angka gitu, tapi kalau untuk menulis gitu langsung meniru gitu dia jago. Si Safa ngajarin enak deh, nggak usah pakai titik-titik, tinggal kasih lihat nih, garis, bikin garis dulu ya, bikin garis, habis itu bikin perut, kayak gitu. Dah, pulpen merah ya biar jelas ya. Nih, garis begini, gitu. Nah, garis, Ila si Dolar ikut belajar. Garis, coba pakai pulpen. Ini paling suka ganggu si Safa ini temen si Safa ini. Dia pinter, nggak perlu yang kayak anak-anak lain tuh dikasih kayak titik gitu ya. Dia nggak usah, dia kita kasih contoh sekali langsung dia dia bikin. Tapi kalau suruh nginget itu apa, nah itu masalahnya kalau Safa ya. Oke, lanjut lagi. Setelah dia tuh kayak bisa makan siang itu sekitar kayak jam 2, jam 3 gitu. Tapi nah, biasanya kayak jam 12, jam 1-an mamanya masak itu dia break time, terserah boleh ngapain. Dan dia biasanya itu main ya, kayak main wayang-wayangan sama apapun yang dia lihat, sendok, penghapus, mainan LOL, doll, apapun yang dia punya itu dia bisa main wayang-wayang itu yang ngomongnya gitu ya. Terusan abis itu biasanya sekitar siang, abis makan siang, biasanya siang jam 2-an dia makan. Habis itu tergantung ya, kalau misalnya anaknya udah ngantuk maksimal, biasanya mamanya suruh naik, suruh tidur siang. Nanti jam 4-an dia turun, itu biasanya lanjut belajar lagi. Ntar jam 5 sore dia mandi, makan selesai. Nah, itu dia udah harus siap-siap buat ngajinya yang kayak sekitar jam 6 sampai setengah 7 gitu. Nanti kalau misalnya mamanya ninggalin dia atau nggak lagi ada kerjaan, biasanya ngajinya itu dialihin ke belajar abjad lagi malam. Iya, Mei nggak pernah ngajarin dia lagi sih, tapi dia kayak punya homework yang harus dia kerjain. Dia tahu diri sih, dia ngerjain sendiri tanpa disuruh-suruh orang gitu. Itu kegiatan hariannya si Safa di rumah Mei. Habis itu ya udah dia bobo. Safa sholat nggak? Kalau ngikutin gerakan iya. Aku udah tanya sama mamahnya, anaknya udah bisa. Tapi kalau misalnya pelafalannya itu kayak hafal, kan Mei udah bilang ya, dia itu hafalan tuh agak-agak ya iyalah, nobody's perfect. Belum sampai sana gitu loh. Oh gila sih. belum sampai sana, tapi on process gitu, dari yang doa-doa pendek dulu sih. Nah, Mei itu rencananya mau kunjungan, cuma lihat doang sih ke boarding schoolnya dia. Ya semoga aja ada yang cocok gitu, jadi anaknya bisa kayak dapet pendidikan, edukasi baik agama maupun secara formal, itu yang tepat sih, nggak asal-asalan. Kalau sekarang bukan dibilang asal-asalan kayak gimana ya,
To be honest, Mei itu struggling banget ngajarin dia. Why? Karena Mei sendiri itu anak disleksia. Jadi waktu ngajarin dia itu Mei bener-bener Mei itu bener-bener lihat Google kayak itu hadapnya ke kanan atau ke kiri gitu. Jangan sampai Mei ngajarin dia salah gitu. Dan itu bener-bener ya, kayak bener-bener beberapa menit sebelum ngajarin dia tuh Mei lihat dulu abjad kayak oke, ini hadapnya ke sini, ini hadapnya ke sini. Itu baru Mei ajarin dia. Jangan sampai Mei ajarin dia kayak B, D, D, B. Nah, waktu Mei kecil itu bener-bener Mei itu nggak bisa bedain yang mana B, yang mana D, itu bingung gitu loh. Tapi sekarang sih udah. Jadi Mei sendiri bukan yang nggak mau ngajarin dia, Mei tetap ngajarin dia walaupun susah banget, struggling ngajarin ABC gitu loh ke anak gitu. Ya mungkin menurut Mei sih mungkin ini udah jalannya Tuhan kali ya, training dulu, latihan dulu sebelum Mei punya anak kandung sendiri gitu. Susah nggak ngajarin Safa? Sama sekali nggak susah. Memang anaknya super duper smart, pinter banget, cepet nangkep. Ya cuman itu untuk hafalan dia memang rada-rada gitu. Menurut Mei ya, dia itu punya kemampuan observasi yang cukup bagus gitu. Makanya nih anak pintar kayak gini itu harus benar-benar dididiknya bener ya. Soalnya anak pintar kalau nggak punya akhlak, jadi harus benar-benar ajarin dia tuh sabar, untuk ngomong baik-baik, untuk ngomong lembut. So far yang Mei lihat, mamanya sih orangnya sopan ya, dan tonadanya juga bukan kayak kita gini kan, orang santer teriak. Mama itu tuh ngomong tuh lembut banget sama dia. Hopefully dia akan merubah sih. Soalnya kan mamanya ninggalin dia kerja cukup lama, jadi tuh dia kayak lumayan menyerap apa-apa yang dia dapat dari luar gitu. Selama mama yang kerja kita nggak tahu apa yang dia lihat gitu. Misalnya orang tengkar kah, orang bumbam, gebuk sana gebuk sini, kita nggak tahu kan. Sama anaknya jadi galak kali gitu. Ya udahlah, begitu aja mengenai jadwal kegiatan Safa biasanya ngapain aja di rumah. Sabtu Minggu belajar nggak? Sabtu Minggu belajar, cuman kalau hari Minggu Mei agak kendor. Dan Safa juga diizinin untuk main HP sih kalau di hari Minggu. Dia kan kayak suka nontonin YouTube gitu ya. Nah kalau di hari biasa main HP nggak. Nah kebetulan hoki banget, mamanya juga sepaham sama Mei. Mama itu nggak suka kalau lihat dia megang HP, dan seringkali kayak mama itu ngumpetin HP di toilet biar nggak distract dia juga kan. Soalnya ini anak tuh sering ditinggalin di kantor buat belajar. Anyway, ini anak udah ditinggalin di kantor belajar, dia benar-benar belajar ya, karena di situ ada CCTV, kita bisa lihat dia benar-benar belajar gitu. Walaupun kadang-kadang sesekali kayak dia bosen, dia mau mewarnai atau nggak dia mau main wayang sama LOL dollnya, tuh nggak apa-apa sih. Lagian main wayang-wayangan gitu juga part of edukasi ya, kayak imajinasi, terus bahasa verbal gitu ya, itu bagian dari belajarnya anak. Dan nggak pernah make-up, nggak pernah melarang, kecuali nih kalau misalnya dulu udah main handphone atau. Dan hokinya Safa itu nyaris nggak pernah terlihat main handphone, kecuali kayak misalnya memang hari Minggu kan ya udah lah ya, kasihan dia juga nggak ada hiburan. Makanya kalau Mei aja beli martabak itu Mei bawa dia, saking nggak tega itu anak di rumah gitu loh. Makanya dia tuh paling senang kalau ikut mamanya ke pasar atau enggak paket-paket yang suka ketinggalan. Jadi kan biasanya paket kan di pick up kan. Nah kadang tuh ada yang ketinggalan gitu, kalau nganterin paket itu dia demen banget. Makanya dia tuh selalu nanya ke mamanya, "Mak, hari ini ke pasar nggak? Ma, nanti kalau mau antar paket ikut ya," kayak gitu. Itu kan nunjukin kalau dia tuh udah bosen setengah mampus kan. Makanya kalau misalnya di hari Minggu tetap belajar, tapi Mei emang agak kendor sih sama dia, terus lebih biarin dia main gitu. Ya, kita tuh jangan salah mikir gitu ya, oh main tuh nggak bagus buat anak. Enggak loh, sebenarnya anak di bawah 7 tahun itu harusnya main dari buka mata sampai tidur tuh main. Cuman kan sistem pendidikannya kita kan nggak mendukung kayak gitu kan. Memang anak 5 tahun udah harus nulis, baca, apa segala gitu kan. Nih lagi warna dia. Itu susah apaan tante? Terima kasih tante. Strawberry. Tapi emang anak sekarang sih lebih pinter-pinter ya. Ya udah, ntar ngobrol-ngobrol soal yang lebih dalam ya next episode aja ya. XOXO Gossip Bee. Bye. Bisa nggak? Iya.